Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Hari Minggu adalah harinya anime One Piece tayang. Dan anime One Piece kali ini sudah sampai pada episode 982. Tidak terasa ya, sudah mulai mendekati episode 1000. Yang biasanya jika kita akan mendekati episode 1000, Eiichiro Oda, Shueisha, dan tim akan mulai berbagai event dan membuat suatu hal yang pastinya layak untuk kita nantikan. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana serunya anime One Piece episode 982 ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Anime episode kali ini merupakan episode yang cukup spesial, di mana pada episode kali ini pembuat storyboard atau penanggung jawab sebagai director episodenya adalah orang yang bernama Megumi Ishitani. Yang mana Megumi Ishitani adalah orang yang menjadi director episode pada pembuatan One Piece episode 957. Yang pada episode ini bercerita tentang pembubaran Shichibukai. Kita pasti ingat betapa spektakulernya episode itu. Jadi dengan melihat hasil One Piece episode 957, rasanya kita pasti akan mengharapkan lebih pada One Piece episode 982 kali ini juga. Baiklah, kita masuk ke dalam isi episode. Pada episode kali ini berjudul Kartu As Kaido, Kemunculan Tobiropo. Pada awal-awal episode ini menceritakan tentang para Akazaya yang sedang membicarakan tentang adanya penjagaan musuh pada sebelum pintu masuk pulau Onigashima. Hal yang menarik di sini adalah ketika para Akazaya berani menyuruh Trafalgar Law untuk segera memberangkatkan kapalnya setelah mengetahui bahwa kapal topi jerami sudah tidak ada di sekitarnya. Lalu hal keren selanjutnya adalah kita bisa melihat aksi serangan yang sangat cepat dari Zoro dan Sanji, dan serangan Red Hawk Luffy yang digambarkan dengan sangat keren sekali pada episode kali ini. Aksi Luffy ini dilihat oleh para samurai yang pada saat itu mengkhawatirkan tentang para musuh yang ada di gerbang. Namun ternyata bisa dibereskan oleh kelompok Monkey D. Luffy dengan sangat mudah. Dan setelah itu, kita diberikan penggambaran dari para anggota kelompok topi jerami dengan gaya hampir seperti siluet. Dari mulai Franky dan Jinbei, pertikaian Sanji dengan Zoro tentang meributkan ada atau tidaknya sake. Dan yang terakhir adalah Brook, Nami, dan Robin. Di sini, para Akazaya yang baru bertemu dengan Luffy di Wano Kuni seperti Komatsu dan Denjiro terlihat sangat terkagum-kagum dengan kekuatan Monkey D. Luffy. Setelah itu, scene berpindah ke dalam pulau Onigashima. Di sana kita diberikan penggambaran dari salah satu number, yang dalam penggambaran di sini, number terlihat memiliki warna kulit ungu, dan ketika ia tertawa, suaranya seperti hewan buas, dan seperti terdengar memiliki suara lebih dari satu. Lalu scene selanjutnya yang digambarkan adalah scene Shogun Orochi yang sedang terlihat gembira karena ia mengira telah berhasil membereskan hal yang selama ini mengganggunya, yaitu para Akazaya. Kemudian scene selanjutnya menggambarkan betapa mengerikannya ketika Queen sedang marah karena Oshiruko yang ia sukai ini sudah tidak ada lagi. Namun tetap saja, pada adegan marahnya Queen ini, ia masih saja bertingkah melawak, yang mana Queen berpikiran bahwa jika ia tidak makan Oshiruko yang banyak dan ia akan kurus, maka ia akan semakin menjadi terkenal. Ya, lalu scene selanjutnya kita diberikan penggambaran Yamato yang sedang berada di tanah bebatuan. Terlihat ia sedang memukul-mukulkan dadanya. Kemungkinan Yamato melakukan ini sebagai salah satu latihan yang ia sering lakukan. Selanjutnya kita diberi penggambaran Kaido. Di sana Kaido sedang memuji pesta yang berjalan sangat ramai. Namun ia juga marah karena putranya yaitu Yamato masih saja tidak terlihat. Kaido marah karena Yamato belum datang ke pesta ini walau hanya sekedar setor wajah. Selanjutnya Kaido mendapat laporan bahwa Tobiropo telah datang. Tapi Kaido menanggapinya bahwa ia tidak ingat telah mengundang Tobiropo. Ya, hal ini sangat diperjelas pada animenya, yang mana di beberapa kelanjutan ceritanya kita akan tahu bahwa yang memanggil Tobiropo bukanlah Kaido, namun King.
Yang mana King tahu bahwa para Tobiropo ini tidak akan datang jika mengetahui King lah yang memanggilnya. Sangat menarik ya hubungan mereka ini. Dan terlihat para Tobiropo pun telah datang. Lalu scene selanjutnya yang digambarkan pada episode kali ini sungguh sangat-sangat keren sekali. Festival api di Onigashima dilangsungkan dengan cara yang ternyata sangat megah dan cukup modern. Yang mana terlihat di sana pertunjukannya menggunakan berbagai visualisasi lampu. Lalu banyaknya lampu sorot sehingga menjadikan area ini terlihat seperti diskotik. Dan yang menjadi DJ pada acara ini tidak lain dan tidak bukan adalah bajak laut Scratchman Apu. Kita bisa melihat di sini betapa kerennya kemunculan Brachio Queen, sang wabah yang menjadi pembawa acara pada pertunjukan ini. Kita di sini diperlihatkan tarian Queen yang terlihat seperti King Kong berjalan. Ya, sungguh kocak sekali. Dan dalam liriknya, Queen lagi-lagi mengatakan bahwa ia memilih untuk tidak menjadi kurus. Karena apabila kurus, ia akan menjadi lebih terkenal. Mendengar hal ini beberapa kali, kami jadi penasaran. Entah di kedepannya apakah nantinya akan ditunjukkan Queen dalam mode kurus, atau setidaknya kurus kekar. Dan mungkin mode itu akan sangat keren sekali. Hal menarik selanjutnya di sini adalah Queen melakukan absensi para hadirin yang ada di sana. Yang mana di sana yang dipanggil adalah kelompok waiter yang sedang menunggu giliran makan buah setan smile. Lalu kelompok pleaser yang mana mereka adalah orang-orang yang hanya bisa tertawa karena tidak berhasil mendapatkan buah setan smile. Lalu di sisi sini ada kelompok gifter yang mana mereka adalah orang yang berhasil mendapatkan kekuatan dari buah setan smile. Selanjutnya adalah para headliner. Setiap dari kelompok itu selalu bersorak ketika dipanggil. Namun pada saat Tobiropo dipanggil, semuanya hening. Semuanya menunggu jawaban sorakan dari Tobiropo. Bahkan di sini terlihat wajah Queen yang sangat lucu ketika ia menunggu jawaban dari Tobiropo. Queen memang di sini sengaja menggoda Tobiropo karena memang mereka tidak pernah merespon panggilan absensi ini. Dan selanjutnya dipanggil adalah para numbers. Hal yang digambarkan di sini adalah para number memberikan respon dengan tidak kompak. Yang mana dari beberapa penggambaran number ini terlihat mereka bukanlah makhluk yang cukup pintar. Dan beberapa kelompok yang dipanggil terakhir adalah para anak buah Orochi seperti Samurai, Miwa Rigumi, dan Oniwa Bansu. Digambarkan pada adegan selanjutnya, terlihat Fukurokuju sangat setia melindungi Orochi dan berada di sampingnya. Namun Orochi sudah mulai lupa diri menganggap Akazaya telah meninggal sesuai dengan rencananya. Kemudian scene selanjutnya akhirnya menunjukkan para Tobiropo untuk pertama kalinya berinteraksi. Kita di sini bisa mendengar suara dari para anggota Tobiropo. Ya, seperti pada manganya, di sini yang paling menonjol tentu saja adalah karakter Ulti. Dengan mendengar suara Ulti ini sungguh membuat cerita One Piece menjadi hidup. Ya, ini adalah kelebihan dari anime dibandingkan dengan manga. Di sini terlihat para Tobiropo sudah mengenal karakter dari Ulti yang suka berkomentar seperti netizen dan suka marah-marah tanpa melihat siapa lawannya. Dan hal yang paling menarik di sini adalah ketika X-Drake mempertanyakan kenapa mereka dipanggil oleh Kaido, dan Sasaki menjawab sambil menyindir, "Kita dipanggil untuk sesuatu yang penting." Dan dalam keheningan, Ulti memecah keheningan itu dan berkata, "Apakah karena urusan keluarga lagi? Apakah Kaido itu bodoh?" Mendengar hal ini, anggota Tobiropo lainnya pun terkejut dan jengkel pada Ulti. Sungguh epik sekali penggambaran percakapan mereka ini. Lalu adegan selanjutnya memperlihatkan para anggota kelompok topi jerami yang sedang mempersiapkan sake yang didapat dari kapal musuh untuk merayakan bergabungnya Jinbei ini. Namun ketika Luffy mulai nyinden menyanyikan lagu penyambutan Jinbei ini, datanglah Kinemon dan para samurai lainnya. Mereka sangat bersemangat menuju pulau Onigashima dan langsung melewati Luffy yang baru saja akan melakukan perayaan. Dan adegan epiknya di sini adalah Luffy malah meletakkan kembali gelas sakenya dan memutuskan untuk melakukan pesta setelah mengalahkan Orochi, Big Mom, dan Kaido. Dan kerennya lagi adalah ketika Jinbei sebagai pemeran utama pada perayaan ini, dengan besar hati Jinbei menerima perayaan atas dirinya ditunda sampai setelah perang melawan Kaido selesai. Lalu Jinbei meletakkan juga gelas sakenya.
Sungguh penggambarannya sangat epik sekali. Dan scene terakhir ditutup dengan 10 gelas yang tergeletak secara melingkar. Dan episode ini selesai. Hoho, sungguh penggambaran episode yang sangat luar biasa. Ya, dari benak kita pasti menginginkan penggambaran anime One Piece memiliki kualitas seperti ini setiap minggunya. Namun ya, mungkin dari pihak Toei Animation memiliki pertimbangan lain sehingga mereka tidak bisa selalu memberikan kualitas dan kepadatan cerita dari tiap episode animenya. Namun ya, mari kita tunggu saja anime berkualitas tinggi dari episode-episode selanjutnya. Jadi, bagaimanakah menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Dan untuk nakama yang belum mampir ke channel baru kami yaitu Zona Manga, silahkan mampir ke channel itu. Karena kami juga akan mengisi channel itu dengan pembahasan manga selain manga One Piece, seperti Solo Leveling dan sebagainya. Baiklah, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.